Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami kelompok 5 pada implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Pada kesempatan kali ini saya akan membuka pada presentasi kali ini, tetapi karena pandemi COVID-19 ini, jadi kita tidak bisa berkumpul untuk mempresentasikan secara langsung. Jadi ya kita membagi tim untuk bisa mempresentasikan ini walaupun caranya berbeda. Yang biasanya di depan kelas, tapi kali ini kita melalui secara online. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya perkenalkan terlebih dahulu kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri Yogi Prasetyo. Yang kedua, Aji Kurniawan. Yang ketiga, Yudi Santoso. Yang keempat, Radila Virus. Yang kelima, Mbak Kirdala Aulia. Nah, itu tadi kelompok 5 dari tim saya. Saya kira sudah cukup ya, kita langsung ke topik pembahasannya saja. Implementasi sistem ERP atau Enterprise Resource Planning. Apa itu ERP? ERP adalah sistem informasi terintegrasi yang dapat mengakomodasikan kebutuhan sistem informasi secara spesifik untuk departemen-departemen yang berbeda pada suatu perusahaan. Jadi ERP itu kebutuhan secara spesifik atau secara detail untuk suatu perusahaan. Nah, itu tadi penjelasan tentang apa itu ERP, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Kirdala Alia. Baik, terima kasih Mas Yogi Prasetyo. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Yogi Prasetyo. Tadi Mas Yogi Prasetyo sudah menjelaskan tentang apa itu ERP. Sekarang kita akan membahas tentang konsep dasar ERP. ERP merupakan software yang mengintegrasikan semua departemen dan fungsi suatu perusahaan, baik departemen penjualan, HRD, produksi, atau keuangan. Syarat terpenting dari ERP adalah menggabungkan berbagai kebutuhan pada satu software dalam satu logical database. Tujuan sistem ERP adalah untuk mengkoordinasikan bisnis organisasi secara keseluruhan. Konsep dasar ERP jika digambarkan seperti ini. Customer terintegrasi dengan sales dan distribution, service application, supplier, financial application, manufacturing application, inventory management. Dari keseluruhan ini akan terintegrasi jadi satu di central database. Setelah membahas konsep dasar ERP, kita akan membahas fase-fase implementasi sistem ERP. Ada fase inisiasi, yaitu rencana strategis atau juga dari beberapa kejadian yang muncul di perusahaan. Misal ada tawaran dari vendor, pergerakan industri, peningkatan kualitas proyek, perubahan pada peraturan dan hukum, atau pemanfaatan anggaran teknologi informasi yang lebih baik. Dan fase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yudi Santoso. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Kirdala Alia Firdaus. Saya akan melanjutkan fase evaluasi. Pada fase ini meliputi evaluasi proses bisnis, analisa kebutuhan, evaluasi berbagai alternatif, pencarian vendor yang potensial, dan evaluasi berbagai produk yang berbeda. Next, fase selanjutnya, fase selection.
Pada fase ini dapat berlangsung dalam waktu yang cukup lama karena dihabiskan untuk menyeleksi berbagai potensi alternatif termasuk peluang mengakhiri proyek atau memutuskan proyek jika lingkungannya ternyata tidak siap menerima proyek tersebut. Next, fase modifikasi. Ada dua cara. Cara pertama yaitu memodifikasi apa saja yang terjadi dalam rangkaian proses analisa, konfigurasi, dan pengujian sampai mendapatkan hasil yang diinginkan atau sampai batasan waktu tertentu. Cara kedua yaitu dengan melakukan pemilihan status target tertentu, kemudian menerapkan pengukuran atas pencapaian target tertentu. Oke, slide selanjutnya, fase selanjutnya dilanjutkan oleh Mbak Rahdila Virus Saufika. Terima kasih. Lalu di sini saya akan menyampaikan fase penyelesaian. Fase penyelesaian yaitu di sini perusahaan akan mendapatkan pelajaran serta pengalaman atas semua kejadian selama proyek implementasi berlangsung, termasuk evaluasi keberhasilan dan kegagalan serta peluang implementasi selanjutnya. Lalu saya akan menjelaskan karakteristik sistem ERP menurut Daniel O'Leary. Di sini ada 8 karakteristik. Yang pertama yaitu didesain untuk lingkungan pelanggan pengguna server, apakah itu secara tradisional atau berbasis jaringan. Yang kedua, memadukan sebagian besar dari proses bisnis. Yang ketiga, memproses sebagian besar dari transaksi perusahaan. Yang keempat, menggunakan database perusahaan yang secara tipikal menyimpan setiap data sekali saja. Lalu, yang kelima, memungkinkan mengakses data secara waktu nyata atau real time. Yang keenam, memungkinkan perpaduan proses transaksi dan kegiatan perencanaan. Yang keenam, yang ketujuh, menunjang sistem multi mata uang dan bahasa yang sangat diperlukan oleh perusahaan multinasional. Yang kedelapan, memungkinkan penyelesaian untuk kebutuhan khusus perusahaan tanpa melakukan pemrograman kembali. Sekian dari saya. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh Pak Aji. Terima kasih Mbak Nadila. Saya akan melanjutkan presentasinya dari Mbak Nadila, yaitu ada keberhasilan dan kegagalan penerapan sistem ERP. Keberhasilan yaitu ada 5 poin di sini. Proses yaitu yang pertama, proses bisnis yang matang, change management yang baik, komitmen, kerjasama, good konsultan. Itu untuk keberhasilannya ya. Terus berikutnya yaitu ada kegagalan penerapan sistem ERP. Itu ada 5 poin juga. Yang pertama, ketika tidak ada atau kurangnya dukungan dari pimpinan. Yang kedua, ketika proyek dianggap sebagai proyek dari satu departemen saja. Yang ketiga, ketika tidak ada yang diserahi tugas untuk menjadi persenting charge. Yang keempat, ketika untuk segala proses dan prosedur implementasi diserahkan kepada tim IT saja. Yang terakhir, vendor yang melakukan implementasi kurang atau tidak memiliki kemampuan dan kompetensi yang baik dalam melakukan implementasi dan instalasi.
selesai. Terima kasih. Sekian dari kelompok 5. Bila ada kekurangan atau tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.